mulai belajar hari ini. Kelihatan ya? Queen, kamu lihat apa, Queen? Apa yang kelihatan di laptopmu, Queen? Aturan keselamatan di rumah. Oke, sip. Dengar ya, semuanya ya. Ya, hari ini masih ada yang masuk sebentar ya. Mem admit dulu nih yang masuk. Satria, Yesaya. Oke, hari ini kita masih belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Yang lalu Mem sudah ada kasih tahu di pertemuan terakhir apa-apa aja sih supaya di rumah kita selamat itu, apa yang kita perlu lakukan. Teman-teman juga sudah jawab. Contohnya, ke kompor itu nggak boleh sembarangan. Main-main kompor, dekat-dekat listrik, nggak boleh sembarangan, nanti bisa kesetrum. Dan yang lain-lain lagi yang sudah ditambahin di catatannya masing-masing. Nah, aduh. Penggunaan huruf kapital. Di tema 8 kemarin, kita juga sudah belajar kan menggunakan huruf kapital. Yang pertama itu huruf kapital kita gunakan untuk awal kalimat. Ingat itu ya. Jadi kalau kita mau buat satu kalimat, di awalnya itu kita gunakan huruf kapital. Kemudian di mana lagi kita gunakan huruf kapital? Nama orang. Nih, penulisan nama orang. Kita mau tulis nama Cheryl, maka C-nya huruf kapital. Oke. Sebentar ya, masih banyak yang masuk. Mem, ya saya. Nah, awal kalimat, nama orang, nama tempat atau nama kota, lalu nama hari, nama bulan, itu yang lalu sudah kita pelajari ya. Pada saat kamu ketemu hari Jumat, maka J-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Bulan April, maka A-nya ditulis dengan huruf kapital. Lalu, yang Mem sudah kasih untuk dicatat dalam minggu ini juga, hari Senin itu ya. Yang Mem sudah kasih untuk dicatat nih, untuk apa aja huruf kapital lagi digunakan? Nih, yang Mem sudah kasih catat kan? Kalau kita sebutkan Tuhan itu, ternyata kata ganti Tuhan itu ada 5 yang kita sudah pelajari. Yang pertama itu Tuhan itu bisa dibuat kata gantinya yang Maha Esa. Yang kedua, yang Maha Kuasa. Yang ketiga, yang Maha Besar. Yang keempat, yang Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih. Nah, ini lalu Mem suruh tugasnya buat kalimatmu sendiri, lalu kumpulkan ke Mem, gitu kan? Itu semua kata ganti Tuhan itu, kita harus tulis dengan huruf kapital. Jadi penggunaan huruf kapital yang lain yang kita mau tulis adalah sebagai kata ganti Tuhan. Untuk tuliskan yang, karena ada beberapa yang datang ke Mem, dia tulis memang yang Maha Esa, tapi masih huruf kecil, Y-nya masih huruf kecil, M-nya ini tidak. Jadi Mem suruh perbaiki lagi ya, Mem suruh ulang. Jadi harus tulis Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar.
Contohnya dalam kalimat seperti apa? Ini boleh, walaupun kamu sudah kasih contoh kemarin ya. Sebelum beraktivitas, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun keputusan yang kita ambil. Nah, ini contoh-contoh sama seperti yang kamu juga sudah buat kemarin. Nah, ini kalau dia huruf kapital, kita gunakan di nama orang dan di awal kalimat. Lihat nih. Aku, akunya ditulis A-nya huruf kapital karena di awal kalimat, ya. Kemudian aku Dondo, Dondo itu nama orang, jadi D-nya ditulis huruf kapital. Ale, Ale-nya itu nama orang, ditulis juga huruf kapital. Made, Cici, dan Uni, nah semua nama orang itu harus huruf kapital. Makanya waktu lalu, waktu meringkas agama, ada yang huruf kapitalnya belum benar, memang masih garis-garis, ulang lagi ya, karena kita sudah belajar. Kalau kita sudah belajar, mari kita gunakan dalam pelajaran apapun, pada saat itu nama orang, kita buat huruf kapital. Aku, Dondo, Ale, Made, Cici, dan Uni bermain bersama. Titik, ya, satu kalimat itu. Kemudian nomor 2, permainan dilakukan di kolam renang rumah Dondo. Nah, ini hanya ada awal kalimat huruf kapital dan juga nama orang Dondo. Ya. Ini ada beberapa tugas nih, menyusun kata-kata acak menjadi kalimat. Kalau seandainya ada, mengumpul, Cici, sampah. Nah, Rafael, dia jadi apa ya? Mengumpul Cici sampah. Jadi apa dia, Rafael? Nggak bisa ya. Oke, dia menjadi Cici mengumpulkan sampah. Sebentar ya. Nanti kalau kamu panggil, kan nanti Oke, lanjut. Kemudian ada lagi kalimat menyapu Uni rumah lantai. Nah, ini kalimat acaknya kita bisa susun menjadi Uni menyapu lantai rumah. Kemudian ada lagi kata tempat mengangkat sampah Dondo. Kita bisa susun jadi Dondo mengangkat tempat sampah. Kemudian ada lagi Lidi, Cici membawa sapu. Kita bisa tulis menjadi Cici membawa sapu Lidi. Lalu ada kalimat Ale, kerikil, mengumpulkan. Maka itu bisa menjadi Ale mengumpulkan kerikil. dalam hati nggak? Bentar ya, ada suara, ada yang enggak unmute ini. Cik itu loh. Ini kamu nggak boleh nyalain. Bentar ya, kok mem ada dengar suara ya? Dengerin, Mem. Oke, sip. Nah, sudah. Kalau ada yang baru masuk lagi, unmute sendiri aja ya, karena daripada mem cari-cari nanti. Jadi kalau ada baru masuk lagi, langsung mute sendiri ya, ininya biar nggak mengganggu, oke? Next, ini juga sudah kamu catat ya, tentang nada. Kalau dia seperti yang di sekolah kita sudah pelajari, kalau dia cuma ada satu nada, maka dia cuma satu ketukan. Do, gitu ya. Nah, tapi kalau ada titik di belakang nada itu, maka dia menjadi berapa ketuk? Berapa ketuk? Menjadi 2 ketuk. Ya, jadi pa. Nah, jadi nadanya panjang. Pa, diketuk dia 2 ya. Nah, tapi kalau ada dia di atasnya tanda garis,
Berarti satu nadanya itu berjumlah setengah ketukan. Jadi satu nada ini dinyanyikan, dua nada ini dinyanyikan satu ketuk. Do, re, gitu ya. Do, re. Jadi setengah-setengah ketuk dinyanyikan seperti yang di sekolah sudah kita lakukan. Kemudian ada tanda nol, tanda istirahat, dibunyikan setengah ketuk, sol, setengah ketuk aja. Ini sudah kamu catat ya. Lalu Mem udah kasih juga kemarin, ada lagu Lonceng Ayah. Lagu Lonceng Ayah sudah dipelajari belum? Oke, lagu Lonceng Ayah yang sudah dikirimkan musiknya kemarin ke ini ke WA, kita sama-sama nyanyikan ya. Apa? Oke, sama-sama. Halo, Jale. Berbunyi lonceng, lonceng. Sama-sama. Kali, neng, neng, neng. Lonceng, lonceng ayah. Berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng, neng, berbunyi lonceng ayah. baru dibeli. Ayat 2. Neng, 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 dengar lonceng, lonceng ku dengar. Setiap waktu. Neng, neng, lonceng ayah tempat selalu. Kita ulang ya, sekali lagi ya. Mem dengar suara ngomong loh, bukan suara nyanyi. Mem mau dengar suara nyanyi ah. Yuk, sama-sama. Neng, 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 bunyi lonceng. Dibeli. Ayat 2. Neng, 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 dengan lonceng, lonceng dengan setiap waktu. Neng, 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 lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Oke, lihat ini. Coba lihat. Ini lagu Lonceng Ayah ini biramanya berapa ya? Satu birama dia berapa ketuk ya? Berapa ketuk ya? Satu birama? Berapa ketuk? Berapa ketuk ini? 2 ketuk ya, 2 ketuk. Temponya sedang dan penciptanya adalah Atemak Mahmud. Oke. Kita lanjut ya. Itu untuk contoh lagu 2 ketuk dalam 1 birama. Ini juga 1, 2 ketuk ya, 1, 2 ketuk karena ini bernilai setengah ya. Kalau ada garis di atas ini setengah-setengah, jadi ini 1 ketuk tambah 1 ketuk 2 ketuk. Kita lanjutkan. Tema 6 lalu kita belajar tentang jenis kata tanya. Udah pernah lalu kata tanya ya, siapa, kapan, di mana, mengapa, apa. Ya 5 ini kita sudah pelajari ya. Oh, iya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa.
Yang tidak mati mic-nya tolong matikan sendiri ya. Saya sudah unmute semua, tapi masih ada yang kebuka loh mic-nya. Oke. Ini yang sudah kita pelajari di tema 6 kemarin. Apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan? Apa kabar gitu ya? Untuk apa? Kemudian siapa itu digunakan untuk tanya orang. Siapa yang sudah makan? Itu nanya orangnya. Siapa ya? Terus kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Kapan kamu apa ya? Kapan kamu pergi ke Jakarta? Kapan kamu pulang ke kampung? Itu menanyakan waktu ya. Kemudian di mana? Di mana itu digunakan untuk menanyakan nama tempat. Dan yang terakhir mengapa? Ini lalu 5 ini lalu yang kita sudah pelajari di tema 6 kan? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Mengapa kamu menangis? Mengapa kakimu terluka? Itu untuk menanyakan alasan atau sebab. Nah, yang sekarang nambah itu ada bagaimana dan berapa. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan cuaca. Bagaimana cuaca hari ini? Berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan banyaknya benda ya? Berapa sepedamu? Berapa jumlah sepedamu? Berapa umurmu? Banyaknya untuk menanyakan. Jadi, sekarang kalian sudah tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 jenis kata tanya. Yang lalu kamu masih 5 yang masih harus. Kalau Mem suruh, buatlah kalimat tanya. Buatlah pertanyaan dari ya saya jangan dipencet lagi ya saya. Tadi Mem udah mute loh, tapi ya saya buka lagi ya. Dan buka lagi ya saya ya. Kalau yang lalu Mem suruh kan buatlah pertanyaan dari gambar ini, maka kalian pasti Mem suruh buat ya harus ada kata apa, kata siapa, kapan, di mana, mengapa, terserah apapun pertanyaannya ada. Sekarang nambah bagaimana dan berapa boleh buatnya. Jadi ini juga kata-kata yang kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Ya. Sudah ya? Boleh dicatat dulu setelah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ini dicatat dulu sebentar. Cep. Yuk. 2 menit saja, hanya kata-kata ininya aja. Ini contohnya enggak usah. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berapa. Ada 7 yang nambah sekarang ya. Sudah? Hanya kata tanyanya saja ya. Oke, sudah ya? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kita lanjut.
Nih, menulis kata tanya sesuai gambar. Di sini ada gambar kue ulang tahun yang sangat enak. Sebelumnya kita pernah menulis kalimat tanya sesuai gambar di tema 6 kan? Nah, sekarang kalau seandainya dari kue ini disuruh kalian membuat kalimat tanya dari kue ini saja. Apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, di mana. Kira-kira mau buat apa? Kenzo, buat dong satu Kenzo. Kalimat tanya dari kue ini, kamu pilih yang mana, terserah. Silakan Kenzo. Bagaimana cara membuat kue ini? Mantap. Bagaimana cara membuat kue ini? Jennifer, silahkan pilih satu kalimat tanya yang kamu mau buat dari kue ini. Apa ya? Siapa yang membuat kue ini? Mantap. Siapa yang membuat kue ini? Jadi bagaimana sudah? Siapa sudah? Sekarang Cheryl. Silahkan Cheryl. Kamu mau buat kalimat tanya apa? Yang mana? Ayo. Mengapa rasanya manis? Oh ya, mengapa rasa kue ini manis? Ya, mantap. Next. Vio, silahkan buat satu Vio. Mengapa sudah, siapa sudah, bagaimana sudah. Yang lain Vio, apa ya? Mengapa kuenya enak? Mengapa sudah tadi, mengapa? Mengapa sudah, yang lain? Yang belum itu kapan, apa, di mana? Kapan kuenya jadi? Kapan kuenya jadi? Oke. Next. Mersia, kamu buat Mersia. Yang mana Mersia? Kamu pilih. Yang belum di mana sama kapan? Apa? Tadi kapan sudah ya? Kapan kuenya jadi? Bagaimana ya? Ya? Kan hari ulang tahunmu. Kapan hari ulang tahunmu? Ya, karena ada kue ditanya kapan hari ulang tahunmu ya. Sekarang yang belum di mana? Cantika, di mana dong? Cantika, gimana cara buat tanya? Kalau ada gambar kue disuruh tanya pakai di mana, gimana ya Cantika ya? Di mana kamu bikin kue ini? Di mana kamu membuat kue ini? Ya, di mana kamu membuat kue ini? Mantap. Oke, bagus ya. Jadi sudah bisa kita gunakan. Nih contoh-contohnya. Apa doa yang kamu ucap di ulang tahun? Nah, ini boleh contoh yang lain. Tapi yang kalian sudah buat tadi itu sudah bagus, sudah keren ya. Di mana acara akan diadakan kalau lihat tuh. Oke, sudah habis pelajaran kita hari ini. Begitu saja, waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Jadi, kita ulangi kembali. Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu penggunaan huruf kapital tadi ya, yang tambah yaitu yang sudah kalian catat tambahan sebagai kata ganti Tuhan tetap huruf kapitalnya harus digunakan di awal. Contohnya yang Maha Esa, Y-nya, M-nya dan E-nya harus huruf kapital. Kemudian kita sudah pelajari lagu Lonceng Ayah itu dua, birama dua. Artinya dalam satu birama terdapat dua ketukan ya. Ketukan mananya aja tadi yang dua ketukan, yang setengah ketukan sudah tahu bagaimana, yang satu ketukan sudah tahu bagaimana. Lalu kita sudah belajar juga hari ini tambahan kata tanya yang sudah kita tahu di tema 6 lalu. Sudah jadi 7 tambahan kata tanya yang kita tahu hari ini ya. Dan kita sudah belajar bagaimana contoh membuat kata tanya untuk kalau ada gambar, kamu disuruh buat kata tanyanya bagaimana? Sudah tahu ya? Oke, untuk penutup, Mem tetap ingatkan ini. Kalau di rumah, ingat selalu jangan kemana-mana dulu karena saat ini masih sedang mewabah COVID-19 atau virus corona. Kemudian tetap terapkan PHBS. Apa itu PHBS, DJ? Perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya ngapain, DJ? Perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya
Cuci tangan. Cuci tangan. J, kalau mama suruh, DJ cuci tangan sana. DJ cuma cuci tangan gitu aja atau cuci tangan gimana sekarang yang disuruh? Cuci tangannya harus berapa langkah? 6 langkah ya, cuci tangan ya. Telapak sama telapak. Sisi jari-jari sama jari-jari. Baru ya, begini. Ya. Baru pergelangannya dengan cara yang benar. Kemudian olahraga. Beza, kamu biasanya olahraganya ngapain tiap hari, Beza? Lari pagi. Mantap, si Beza lari pagi biasa tiap hari. Kalau Clarissa kan ini kan. Clarissa tiap hari ngapain olahraganya kamu, Clarissa? Ngapain? Berjemur. Berjemur, Mem. Olahraga. Olahraga nggak? Olahraga. Olahraga apa? Ada nggak olahraga lompat-lompat naik sepeda atau apa di pekarangan ada? Ada senam kita di sekolah loh, boleh juga. Olahraga melompat-lompat, Mem. Mantap, lompat-lompat. Ada Robel, olahragamu apa? Ada Robel, tiap hari ada Robel. Mana nih ada Robel? Teman-teman sebentar. Oh, nggak mau deh. Unmute. Apa ada Robel? Sebentar, Mem sudah unmute, dia nggak mau nih. Bisa nggak? Ada Robel, apa olahraganya? Sebentar, Mem buka dari sini. Ada Robel, olahraganya apa tiap hari? Ada Robel tetap nggak kebuka, Mem udah buka loh di sini. Coba unmute sendiri, ada Robel bisa nggak? Mem udah buka semua kok, Robel tetap tertutup mic-nya ini. Mic-nya coba ada Robel mic-nya biar kebuka. Sudah, Mem. Oke. Olahraganya. David olahraganya apa, Fit? David olahraganya apa tiap hari? Apa, Fit? Ngapain olahraga tiap hari? Olahraganya David tiap hari ngapain ya? Main. Olahraga bener. Main boleh, bersenam, ria, melompat, yang penting olahraga tiap hari ya. Oke, apalagi berjemur tadi yang Clarissa sudah bilang. Tiap hari ya, silakan berjemur. Kalau sudah ada matahari, berjemurlah, duduk di situ. Boleh yang cowok-cowok boleh buka baju supaya badannya kena. Jadi vitamin D dalam tubuhnya bisa aktif dengan bantuan sinar matahari ya. Terus apa lagi? Minum air putih. Nah, jangan harus disuruh mama dulu. Satria, Rafael, minum. Nah, harus ingat, saya mau minum air putih. Ini udah berapa jam nggak minum? Harus minum air putih ya, selalu ya. Ini ingat selalu selama di rumah supaya tubuh kita tetap sehat. Lalu istirahat yang cukup. Ada ini yang lapor sama Mem. Ini suka tidurnya larut, Mem. Kalau tidurnya larut, berarti istirahatnya tidak cukup. Anak-anak seperti kalian butuh istirahat 8 jam. Kalau butuh istirahat 8 jam, berarti harus tidur dari jam berapa itu? Lihat, kita hitung ya. Kalau tidurnya jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bangun jam 5, boleh. Ya, 8 atau 9 jam. Bangun jam 5 atau jam 6. Oh, karena libur saya tidur jam 10, Mem. Ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam. Jadi kalau tidurnya sudah larut-larut,
nanti bangunnya juga siang-siang, mataharinya sudah keburu pada terik, nggak bisa berjemur lagi. Istirahat yang cukup ya, supaya banyak 8 atau 9 jam kalau anak-anak seperti kalian. Jadi tidurlah jam 9 atau jam 8 supaya istirahatnya cukup, karena itu juga bisa membuat tubuh kita jadi sehat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mem, buka dulu semuanya. Oke. Sudah. Hari ini itu yang kita pelajari. Untuk besok kita nggak belajar. Minggu depan kita akan ketemu lagi Zoom. Sekali aja seminggu Zoom-nya ya. Nanti Mem kasih tahu. Oke, semoga yang sudah dipelajari nanti bisa diingat kembali. Sekarang kita akan, waktunya sudah tinggal 2 menit.